Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat datang, selamat bertemu kembali. Hari ini kita akan mengadakan kegiatan PA gabungan dalam rangka masa Paskah GKJ Pekalongan. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito, selamat datang kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir untuk melakukan atau mengikuti kegiatan PA gabungan pada malam hari ini dengan tema bijaksana menghadapi bencana. Bapak Ibu yang terkasih, kami informasikan bahwa untuk kegiatan acara PA gabungan pada malam hari ini terselenggara merupakan kolaborasi kerjasama dari Komisi PA, Komisi Warga Dewasa, dan Panitia Paskah GKJ Pekalongan. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Gembala Baik Bersuling Nan Merdu bait 1 dan 2. Boleh sambil tepuk tangan. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasihku, kuasa damai cerang bening. Kita akan nyanyikan bait yang kedua. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu. Diberinya air hidup yang segar. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasihku, kuasa damai cerang bening. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita satukan hati kita di dalam doa untuk mengawali pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, Engkau yang selalu mengasihi kami, Engkaulah yang selalu memberikan hidup dan kehidupan kepada kami. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, pada saat ini telah Engkau kumpulkan kami, warga GKJ Pekalongan, untuk mengadakan kegiatan pemahaman Alkitab gabungan dalam masa Paskah GKJ Pekalongan tahun 2026. Ya Bapa, berkati kami, bukalah mata hati dan pikiran kami,
sehingga kami bisa mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Ya Bapa, di saat seperti ini kami teringat pada saudara-saudara kami yang belum dapat berkumpul bersama-sama dengan kami di sini, yang menderita sakit ya Bapa. Ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kasih dan kesembuhan, sehingga pada kesempatan yang lain boleh bersama-sama dengan kami kembali belajar firman Tuhan. Saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, tuntunlah perjalanannya sampaikan di tempat tujuan dengan selamat. Saudara-saudara kami yang merasa kurang tertarik pada kegiatan pemahaman Alkitab ya Bapak, sentuhlah hatinya, berikanlah rasa rindu untuk selalu belajar firman-Mu, berikanlah rasa rindu untuk selalu bersekutu bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Bapak, kegiatan pemahaman Alkitab pada malam hari ini, dari awal pertengahan hingga akhir nanti, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon penyertaan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita akan belajar Alkitab dengan tema bijaksana menghadapi bencana bersama Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito. Kepada beliau Bapak Pendeta dipersilakan untuk pinarak di sini Pak Pendeta. Nggih. Sugeng rawuh. Ya. Nggih. Monggo. Nggih. Bagaimana kabar hari ini Pak Pendeta? Monggo diankan dulu. Cek son. Iya. Kabar baik Bu Agus, matur nuwun. Nggih, sehat nggih. Sehat-sehat. Iya, di Rada tengah ngantuk, makanya saya bawa kopi supaya tetap melek. Iya. Di tengah cuaca yang tidak menentu, tidak baik-baik saja mungkin ya, terutama untuk Kota Pekalongan. Bagaimana dengan kabar Bapak Ibu semua? Wah, baik, sehat, luar biasa ya. Bisa tepuk semangat Bapak Ibu. Tepuk semangat. Semangat. Luar biasa hari ini peserta PA banyak sekali Pak Pendeta. Rupanya masa Paskah ini menggugah kita bersama untuk memperbincangkan tentang bencana. Bapak Ibu, hari ini ada beberapa hal yang perlu kita kupas tentang bijaksana menghadapi bencana. PA kita bertema itu dan terangkai dengan tema-tema sebelumnya. Di PA sebelumnya kita sudah membicarakan tentang ancaman bencana yang sudah dilaksanakan secara online. Adapun tema besar pada Paskah tahun 2026 ini adalah kebangkitan Kristus memperbaharui ciptaan, sebuah Paskah ekologis. Ya. Bapak Pendeta, akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah atau di berita, di medsos, apapun itu, baik di televisi maupun di medsos yang kita ikuti, baik Facebook, Instagram ataupun TikTok gitu ya. Berseliweran berita-berita tentang bencana nih. Nah, yang saya ingin tanyakan, beberapa waktu ini beredar istilah bencana hidrometeorologi. Bapak Ibu pernah mendengar ini ya? Bencana hidrometeorologi ya. Kalau saya mengartikan itu, hidro itu air. Meteor itu batu dari luar angkasa. Berarti batu dari luar angkasa yang berair. Nah, tentu ini pengertian yang salah. Akan kita dengarkan nih, Pak Pendeta minta pencerahannya. Bencana hidrometeorologi itu yang seperti apa? Karena untuk orang yang awam tentu tidak biasa. Monggo Pak Pendeta. Saya juga sebenarnya belum lama mengenal istilah ini, baru 2-3 tahun yang lalu Bu Agus. Jadi sebelum ke sana, kita kalau ingat PA yang lalu itu ada definisi atau pengertian bencana. Jadi intinya Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara, bencana itu ada banyak sekali jenis, tapi kalau mau dikelompokkan menjadi ringkas begitu ada 3 kategori. Yang pertama adalah bencana sosial.
Ini yang sekarang terjadi nih, perang itu, roket-roket rudal-rudalan antara Amerika, Israel melawan Iran, Ya. berbalas-balasan rudal. Korbannya banyak, kerusakannya banyak, itu termasuk bencana. Tapi bukan bencana alam ya, itu bencana sosial, katakanlah perang dan sebagainya. Atau kalau misalnya ada demonstrasi besar-besaran, kemudian merusak bangunan, infrastruktur, membakar dan sebagainya, itu juga bencana sebenarnya. Hanya memang bukan bencana alam, itu bencana sosial. Ada pembantaian misalnya, pembantaian massal dalam sejarah ada banyak, itu pun bencana sosial. Yang kedua adalah bencana alam. Nah, bencana alam itu ada dua kategori. Yang pertama adalah bencana geologi, itu yang ada hubungannya dengan bumi. Tegesnya itu yang menyebabkan bencana itu karena memang aktivitas bumi. Contohnya adalah gempa bumi. Itu kan tidak ada peran manusia secara langsung. Kita nggak mungkin ngedruk-ngedruk bumi lalu gempa kan? Nggak bisa. Betul. Lalu tsunami, itu kita nggak bisa bikin tsunami, itu memang reaksi bumi sendiri dan gunung meletus atau erupsi dan sebagainya lah. Itu jeblok entah awan panas, lahar dan sebagainya, itu bencana geologi. Lalu yang terakhir adalah bencana yang sekarang ini sangat populer, yaitu bencana hidrometeorologi. Pertama, sebelum ke pengertian, mengapa kok bencana ini semakin kesini semakin viral? Karena menurut riset itu memang 10 tahun terakhir itu 2-3 kali lipat frekuensi terjadinya, semakin sering begitu. Betul Bu Agus, sebenarnya hidro itu kan air, banyu. Tapi kalau meteor itu bukan hanya batu, tetapi sesuatu yang ada kaitannya dengan atmosfer di bumi, yang dampaknya adalah pada soal iklim atau musim gitu. Nah, kalau mau kita artikan secara sederhana, bencana hidrometeorologi adalah bencana alam yang disebabkan atau dipicu oleh aktivitas atmosfer itu, berkaitan dengan cuaca dan iklim. Jadi ada hubungannya dengan air, angin, tanah, lalu cuaca, udara dan sebagainya. Nah, supaya jelas ini ada beberapa contoh kategori. Inilah yang termasuk bencana hidrometeorologi. Ada kekeringan, badai, puting beliung, banjir, angin kencang, tanah longsor. Yang semakin kesini semakin sering terjadi. Kalau kita cermati itu hari ini saja itu ada, saya kan ikut grup bencana se-Indonesia. Itu ada belasan kejadian bencana hidrometeorologi per saat ini. Kita nggak mendengar karena nggak populer beritanya, tapi di berbagai tempat itu ada. Kira-kira gitu. Kenapa jadi fokus? Karena inilah yang terkait dengan alam, di mana kita bisa ikut berkarya untuk mencegah atau mengurangi dampaknya, Bu. Oke. Terima kasih Pak Pendeta. Ini terkait dengan banyaknya bencana saat ini, ada kekeringan di saat kita musim kemarau, sangat jelas ya Pak. Ada bencana kekeringan, bahkan sampai berlama-lama nih bencana kekeringan. Kemudian badai petir kita juga merasakan, puting beliung. Nah, ini yang sedang ngetren pada saat ini, terjadi di beberapa wilayah di Karisidenan Pekalongan, ada di daerah Subah yang kemarin juga ada beliung ya. Kemudian banjir. Nah, ini sedikit terkait banjir, Pak. Kalau kita runut semakin ke 10 tahun terakhir ini, sepertinya bencana banjir yang menerpa di Kota Pekalongan, Kabupaten, wilayah pesisir itu semakin luas. Apakah ini juga termasuk dalam hidrometeorologi, Pak? Betul. Banjir termasuk hidrometeorologi, karena itu kan terkait dengan air, toh. Hidro tadi banyu yang turun dari langit sampai ke bumi, kemudian mengalir dengan intensitas yang besar, lalu kemudian sungai dan permukiman tidak bisa menampung, lalu banjir itu. Atau air dari laut yang rob itu dan sebagainya. Jadi banjir termasuk hidrometeorologi. Dan banjir lalu puting beliung ya, angin kencang itu semakin sering kita dengar. Di tempat-tempat yang dulu kita pikir nggak akan terjadi begitu, ternyata terjadi.
di daerah-daerah Pantura itu rata, ada banjir nih, Tegal, Pekalongan dan sebagainya, Kendal parah, lalu Semarang jelas, Pati, Demak, lalu Purwodadi, Grobogan, dan sebagainya itu semakin sering. Nah itu frekuensi inilah yang kemudian perlu membuat kita sebenarnya perlu aware lah. Terima kasih Pak Pendeta. Nah terkait dengan yang sudah diuraikan tadi tentang banyaknya bencana, utamanya untuk saat ini yang sedang ngehits nih ya, hidrometeorologi, gereja nih, kita bicara tentang gereja sekarang. Gereja ini sudah melakukan aksi tanggap bencana. Menurut Pak Pendeta nih, atau kita analisis sekarang ya, adakah hal-hal yang perlu kita evaluasi dari terjadinya bencana dan tanggapan gereja terhadap terjadinya bencana saat ini, Pak Pendeta? Ya, pertama-tama tentu saya mengapresiasi kita semua ya GKJ Pekalongan yang dari bencana sejak lama itu, terutama banjir yang bukan sehari-hari lah, yang sering kita hadapi itu, GKJ Pekalongan berperan cukup besar lah. Bahkan ketika ada bencana tempat lain, itu kan selalu ada iber-iber dari sinode atau klasis untuk membantu. Dan kita selalu membantu dengan persembahan, dengan macam-macam itu, saya pikir luar biasa. Nah, meskipun sudah baik, tidak salah kalau kita belajar terus tentang tanggap bencana ini, karena jebule itu ada banyak sekali teori, ada banyak sekali ilmu, yang saya juga baru sadar dan belajar belum lama bagus. Oh jebule ngene, jebule ngono. Nah, itu yang nanti akan beberapa poin saya bagikan. Makanya apa yang sudah baik di GKJ Pekalongan juga perlu dievaluasi dalam arti supaya ke depan bisa pertama sebenarnya poinnya adalah kita punya pemahaman secara umum. Yang kedua, seberapa jauh nanti kita bisa meningkatkan pelayanan terkait dengan kebencanaan. Ada beberapa sikap sebenarnya. Yang pertama itu seringkali ada sikap apatis, itu maksudnya abai atau acuh tak acuh. Ono bencana pora ya wis lah, cuek aja, luweh gitu ya. Tentu ini sikap yang ada tapi tidak dianjurkan. Yang ini banyak sikap pasif ya, yang ngerti sih ada bencana, ya kasihan sih pada korban tapi nggak ngapa-ngapain, itu pasif aja. Nah yang didorong oleh gereja-gereja adalah sikap antisipatif sebenarnya. Peduli berbuat sesuatu untuk menanggapi bencana. Nah fokus dari PA kita adalah meningkatkan sikap yang ketiga ini, antisipatif, agar kita aware atau sadar bahwa bencana ini semakin sering dan konon akan semakin sering terjadi dan perlu ditanggapi dengan bijaksana. Nah selama ini kalau kita melihat ada beberapa sikap yang perlu ditinjau kembali, itu bukan berarti salah, tapi kita pikirkan ulang. Refleksi diri ya. Refleksi diri. Saya mendapatkan ini kemudian tertarik untuk berbagi. Yang pertama begini, ketika terjadi bencana, itu biasanya banyak gereja termasuk Pekalongan kemudian membentuk tim atau kelengkapan kerja. Itu dibentuk entah bikin panitia atau tim atau pokja atau apa, tapi dibentuk setelah bencana terjadi. Iya betul, rata-rata begitu. Betul. Jadi kalau nggak terjadi kan ngapain bentuk tim? Iya betul, kita mungkin terlalu berada di zona nyaman nih. Ya. Jadi ketika nggak ada bencana, kita santai aja, nggak ada apa-apa. Ketika terjadi bencana justru kita akan menjadi tergopoh-gopoh gitu. Betul, ya. betul. Nah bentuk tim atau apapun namanya beraksi hanya ketika setelah terjadi bencana itu ternyata nggak terlalu bijaksana juga. Nanti akan kita lihat mengapa begitu. Salah satunya adalah karena nanti akan tergopoh-gopoh. Nah, dalam beberapa pelatihan disarankan gereja, klasis, dan sebagainya itu selalu siap dengan tim, tidak dibentuk nanti kalau sudah ada bencana, tetapi dibentuk, dilatih jauh-jauh hari. Terkait dengan nomor 2 ini, tim dibentuk dadaan dan belum terlatih, sehingga kadang-kadang ya beraksi tetapi tidak terlalu fokus ya Pak. Tidak fokus, betul. Yang ketiga, banyak terjadi aksi tanggap bencana itu tanpa SOP, Standard Operational Procedure, bla bla bla. Pembagian tugasnya kurang terlalu jelas, koordinasinya bagaimana, jenis bantuan,
itu enggak terlalu dipahami, sehingga karena dia ad hoc, ya sudahlah apa yang ada dikerjakan lalu selesai. Ini ada beberapa contoh pemahaman umum saudara-saudara ya, yang terjadi, yang diamati oleh ahli-ahli bencana, bukan ahli tangga bencana itu memberi evaluasi begini. Contohnya pakaian bekas. Itu semakin ke sini semakin disadari bahwa bantuan berupa pakaian bekas tidak dianjurkan. Contoh di Cianjur yang Jawa Barat yang kemarin bencana apa itu ya? Longsor ya. Itu ada sangat banyak bantuan pakaian bekas berakhir menjadi sampah. Pertama karena pakaiannya itu pantas pakai tapi ternyata nggak pantas pakai. Jadi, maksudnya gimana tuh Pak? Pantas pakai tapi suwek-suwek lalu sangat kotor dan sebagainya. Oke. Jadi malah itu jadi momen buang sampah mereka itu. Kesempatan ya. Ya, itu yang terjadi. Maka tidak dianjurkan, atau kalau dianjurkan ya harus sangat selektif banget. Mungkin, ya. Yang kedua, susu formula. Dalam analisis teman-teman ahli tangga bencana itu, susu formula tidak dianjurkan karena tidak semua bayi itu cocok dengan susu formula. Kecuali di tempat pengungsian atau di posko itu ada dokternya, ada nakesnya. Nanti dialah yang akan memberikan kebutuhan, butuh apa sih? Gitu. Karena kan kalau secara spontan kita berpikir, oh di sana banyak anak-anak, wes kayak susu wae. Ternyata nggak selalu baik. Dalam banyak pengalaman teman-teman tangga bencana, justru menambah sakit diare itu loh Bu. Potensi untuk memunculkan penyakit baru Ya, berarti contoh. ya. Nah, itu contoh-contoh yang supaya kita semakin aware bahwa tidak selalu niat baik itu ternyata berujung baik juga. Obat-obatan, ini disarankan kalau di sana nggak ada dokter jangan ngirim obat-obatan, ya kecuali obat paracetamol, obat masuk angin barangkali aman ya. Tapi kalau obat-obat yang lain sangat disarankan dengan rekomendasi dokter. Lalu yang terakhir etiket peliputan dan pelaporan. Maksudnya itu gini, ternyata ada etika di dalam dunia tangga bencana itu, kita tidak boleh sembarangan memotret atau memvideo. Itu yang pertama. Karena tidak semua orang itu berkenan nanti dipublikasikan. Pernah terjadi begitu terus kemudian diprotes dan sebagainya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, contohnya adalah kalau kita melihat poster-poster donasi, itu kan seringkali yang ditampilkan adalah gambar orang yang sedang berdarah-darah, memelas, ambruk dan sebagainya. Itu enggak etis ternyata. Kalau kita mau bikin flyer, poster dukungan pada bencana mana-mana itu, dipilihlah lebih baik dipilih adegan-adegan yang etis, yang misalnya sedang berbagi makanan, sedang menolong orang sehingga bersemangat, kalau sedang kerjasama apa gitu, sehingga yang lebih optimis begitu, sehingga tidak memanfaatkan penderitaan untuk menggalang donasi. Nah itu ternyata penting juga kita sadari di dalam aksi tangga bencana. Tidak sembarangan ternyata gitu. Nanti bisa ditanggapi oleh ibu-ibu ya, bapak-bapak. Ini ada beberapa lagi Bu, saya selesaikan ya. Yang berikutnya itu adalah tidak memberikan bantuan dengan prinsip standar minimum, bare minimum, karena keterbatasan sumber daya. Misalnya begini, memberikan nasi bungkus, tapi nasinya itu mambu pun gitu. Atau memberikan bantuan berupa pakaian tadi, pakaiannya enggak pantas pakai. Jadi dalam dunia tangga bencana, bantuan itu harus juga ada standar minimumnya. Jangan tupeh wong sengsara bencana kemudian kita memberinya asal-asalan. Itu banyak terjadi, kasihan juga. Tidak fokus karena tergoda melakukan semua bidang kerja. Ada yang bikin dapur, bikin pos, obat, macam-macam. Sehingga kalau bencana terjadi kemudian ada banyak sekali permintaan bantuan, godaannya adalah bantu kono, malah nggak fokus. Nah, teman-teman dari tangga bencana itu menyarankan gereja itu nggak usah menyelesaikan semua masalah bencana, sudah ada macam-macam kan, pemerintah lah dan sebagainya. Akan baik kalau kita milih saja titiknya di mana, kemudian fokus di situ dengan continue, malah baik daripada
ngayai semuanya tidak akan mungkin juga gitu ya. Itu beberapa hal yang yang keenam adalah jangka waktunya pendek. Wes kentekan tenaga, kentekan bantuan, kentekan sumber daya, kentekan anggaran selesai. Nanti akan kita lihat bahwa tanggap bencana itu butuh energi yang panjang. Karena setelah bencana terjadi nggak rampung kan, ada fase recovery dan sebagainya. Dua terakhir, tidak atau kurang membangun jejaring, ditandangi dewe, padahal kita bisa bermitra dengan banyak pihak. Lalu yang terakhir adalah tidak melakukan 4 hal ini, monitoring, bantuan sing wingi dikirim piye, apakah temonjo apa ora dan sebagainya. Temonjo itu apa ya? Tepat sasaran apa enggak? Ada evaluasi, accountability, terhitung ya Pak. Dan sarannya adalah terhitung dengan tercatat dan terlaporkan dengan akurat. Ketika laporan kita akurat, donasi-donasi juga akan semakin percaya dan sebagainya, dan learning. Kita belajar apa dari tanggap bencana yang lalu, kemudian dievaluasi untuk ke depan. Nah itu beberapa evaluasi yang ternyata penting kalau kita perhatikan untuk ke depan kita bisa melakukan tanggap bencana yang lebih tertata lah. Begitu kira-kira. Terima kasih Pak Pendeta terkait dengan beberapa evaluasi yang tadi sudah disampaikan. Saya tertarik sekali pada kegiatan yang selama ini kita lakukan adalah kita kadang-kadang itu ketika terjadi bencana kita, kudu cepat loh ini harus cepat. Kita kemudian membuat posko-posko atau ayo segera kita kirim ini, kita kirim itu. Tapi ternyata dari apa yang dibeberkan oleh Pak Pendeta tadi, kita tahu bahwasanya sekarang tidak harus kita cepat-cepat kemudian, di sana kita harus segera kirim nasi bungkus nih. Atau di sana sudah ada yang mengirimkan. Jadi nasi bungkus yang kita kirimkan mungkin justru akan menambah beban mereka. Karena apa? Karena mungkin mereka udah dapat, mau dapat lagi, mau diangetin sudah enggak enak, maka justru akan terbuang percuma. Ya, ini saya jadi teringat pada beberapa saat yang lalu. Di Yogyakarta itu pernah ada bencana alam gempa ya Pak, gempa. Itu beberapa simpatisan bencana itu mengirimkan baju ya, baju pantas pakai begitu. Saya sedikit menyoroti ini, memang luar biasa, bantuannya banyak sekali. Dan betul seperti yang dikatakan Pak Pendeta, baju itu akhirnya menjadi sampah karena jadi bencana baru. Iya, jadi bencana baru karena tidak ada yang mau mengambil. Mereka mengambil mungkin hanya yang saya cukup, yang bajunya kedodoran nggak mau dia ya. Apalagi pada bencana gempa itu tidak seperti banjir. Kalau banjir kan baju mungkin saisine omah entek kabeh. Tapi gempa itu ya ada di situ barang-barangnya. Jadi bajunya masih bisa dipakai. Hanya saja butuh waktu untuk menggalinya atau mengambil dari puing-puing. Dan akhirnya itu menjadi sampah. Dan yang penting lagi Pak Pendeta, kadang-kadang kita memikirkan tuh kalau kita mau ngirim baju itu baju yang luar Pak. Baju luar, kaos itu ya. Sedangkan di daerah bencana itu tentu orang memakai baju itu enggak hanya baju yang dipakai di luar. Baju di dalam itu sangat penting. Maka beberapa saat yang lalu GKJ Pekalongan pada waktu banjir di mana itu mengumpulkan atau mengirimkan baju dalam yang baru, itu saya berikan apresiasi. Saya pernah merasakan ketika gempa di Jogja, susahnya luar biasa mencari dari puing-puing itu, dan ketika ada kiriman yang baru itu sungguh bersyukur bahwa ada yang peduli dengan seperti ini. Jadi kadang-kadang kita memikirkannya enggak pas. Jadi saya setuju dengan evaluasi tadi. Tambahan sedikit Bu. Iya, monggo. Termasuk mie instan itu juga jangan banyak-banyak. Karena bisa memicu sakit perut dan sebagainya lah. Lalu yang tambahan berikutnya adalah di dalam bencana itu ada teori prioritas pada kelompok rentan. Kelompok rentan. Siapa saja Pak Pendeta? Kelompok rentan itu artinya yang pertama adalah orang yang disabilitas. Mungkin korban gempa, korban banjir itu ada yang disabilitas. Entah nggak bisa jalan, entah macam-macam lah. Itu prioritas kan. Nek sing iso melakukan, iso melayu, iso menyelamatkan diri. Tapi yang disabilitas itu prioritas. Yang kedua adalah lansia. Adiuswa itu prioritas. Karena
tidak terlalu roso, tidak seroso yang masih muda. Yang ketiga adalah ibu hamil dan melahirkan. Dan perempuan-perempuan ya. Termasuk tadi pakaian dalam, jangan lupa juga pembalut. Namanya apa pembalut ya? Ya, Itu kan juga kadang-kadang dilupakan. Padahal perempuan jelas butuh pembalut itu kan. Lalu yang terakhir adalah bayi, anak-anak. Nah itu seringkali bantuan itu fokusnya pada gebiahuyah, dewasa. Ya, dewasa. Justru kelompok-kelompok rentan yang kadang-kadang kurang dipikirkan. Nah itu juga menjadi evaluasi yang menarik. Iya. Gitu. Termasuk ini Pak Pendeta, ketika kita mengalami sebuah bencana itu biasanya kan dampak nggak hanya fisik nih, kita nggak cuma butuh baju, kita nggak cuma butuh makan, tetapi ketika terjadi bencana yang besar itu kan menimbulkan traumatis nih. Mungkin nanti suatu saat gereja kita juga bisa mengupayakan untuk bantuan secara moral ya Pak, kita berikan untuk anak-anak, misalnya kita kumpulkan, kemudian kita Betul. ajak bermain, melupakan sejenak tentang penderitaan yang sudah berlalu. Gitu. Ada cerita tentang itu, saudara-saudara ya. Ketika bencana Merapi, erupsi tahun, saya lupa 2000 berapa, 2006, itu Klasis Jogja Utara, itu mengkoordinir tangga bencana. Mereka sudah punya tim lama yang terbentuk dan canggih lah dan sebagainya. Kemudian itu berbagi tugas, berbagi peran. GKJA, sing pakem dan atas itu kan dekat dengan pengungsi. Ya udah kamu fokusnya adalah bikin dapur umum, pengungsi ditampung. Ini saya contoh ini aja ya, contoh gampang aja. Sehingga fokusnya di situ. Terus yang bawah-bawah, mereka petakan potensi. Oh, gereja kae neng kono ono ahli psikologi, guru-guru sekolah minggune pinter-pinter. Ya udah nanti gerejamu fokus ke trauma healing, nanti datang ke sana untuk recovery mental. Lalu yang guru-guru sekolah minggu ya dampingi anak-anak masyarakat ya, bukan hanya anak-anak Kristen tapi anak-anak pengungsi itu kan semua agama kumpul. Ya udah nanti kamu bikin permainan bla bla bla, itu tugasnya GKJB. GKJC itu banyak bakul, banyak yang punya toko. Udah nanti suplai bahan mentah untuk dimasak di atas. Lalu gereja yang lain lagi ngapain? Jadi sudah ada pembagian tugasnya, porsinya, sehingga enggak satu gereja ngayain semuanya. Nah itu contoh-contoh bahwa tangga bencana bisa ditata dengan sistem yang lebih rapi, sehingga bantuan bisa lebih tepat sasaran. Itu contoh aja ya. Di Gunung Kidul ada begitu juga cerita-cerita menarik, di Klaten dan sebagainya. Termasuk di Jogja Selatan pasca gempa itu kan kemudian mereka belajar banyak soal tangga bencana gitu ya. Klasis Pekalongan sedang akan membentuk Pokja yang akan dilatih oleh tim dari Sinode, dari YEU, dari Jakomkris dan sebagainya. Harapannya bisa punya wawasan dan keterampilan yang semakin lengkap tentang itu Bu. Dan kita Klasis Pekalongan sudah pernah bikin pelatihan atau pembinaan namanya Gereja Tangguh Bencana, itu baru wawasan umum ya. Itu Bu Retno waktu itu ikut ya Bu ya, di Pagilaran sama Mas Pratnya sama Bukardi. Itu ada Bukardi, ada Bu Retno, mungkin nanti bisa cerita juga soal pengalaman di Pagilaran itu. Ada banyak sekali wawasan yang ternyata penting gitu ya. Nggih itu supaya enggak terlalu banyak omong saya. Nggih, terima kasih Pak Pendeta. Nah, terkait dengan aksi tangga bencana ini, kita perlu untuk mengetahui nih ketika terjadi bencana, mana yang harus didahulukan Pak. Karena ini kan tentu masalahnya menjadi besar. Tidak cukup di bagian makan saja, tidak cukup untuk menyelamatkan dari atau mengevakuasi korban-korban ke tempat yang lebih aman. Tentunya kita harus memetakan atau melalui beberapa tahapan atau fase bagaimana untuk penanganan awal sampai dengan akhir bencana. Kan tentu enggak, oh sudah beres ini kasih nasi bungkus selesai. Kan tentu setelahnya tentunya mungkin ada hal-hal yang perlu kita pikirkan ini Pak. Apa saja ini yang perlu kita pikirkan? Yang sangat penting adalah sebenarnya ini Bapak Ibu Saudara ya, termasuk anak-anak. Ini ada beberapa anak-anak, teman-teman remaja, pemuda juga yang datang menjadi baik.
Jadi bencana itu selalu merupakan sebuah siklus. Bencana apapun. Nah yang kuning ini kelihatan gak ya? Terlalu kecil ya? Ini bencana terjadi. Sing jeblok niku kuning ya. Nah, saat terjadi bencana itu fasenya adalah tanggap darurat. Tadi itu langsung nasi bungkus, lalu apa ngungsi dan sebagainya itu harus ada juga gitu ya, tanggap darurat. Yaitu saat bencana terjadi terus seketika butuh bantuan kan, tanggap darurat. Di fase inilah kebanyakan lembaga, instansi, pemerintah, gereja itu memfokuskan energinya. Donasi datang ratusan juta bla bla bla, bantuan mengalir membanjir bahkan turah-turah. Tetapi orang seringkali lupa bahwa bencana alam itu tidak hanya ada di fase tanggap darurat. Lalu rampung. Ada fase berikutnya, fase pemulihan atau recovery. Tadi itu mulai membangun lagi rumahnya yang ambruk, menata lagi rumah yang kebanjiran, termasuk menata psikologis dari trauma. Itu fase-fase recovery yang seringkali tidak di cover, tidak dibantu. Wes yang penting aku bantu nasi bungkus, rampung. Padahal penyintas bencana itu belum selesai dengan urusannya. Mereka masih harus mengurus macam-macam. Itu yang kemudian seringkali dilupakan. Ngomong-ngomong, dalam tanggap bencana itu disarankan tidak memakai kata korban. Tidak memakai kata korban bencana. Ya, gitu kecuali ya. sudah meninggal ya, korban jiwa. Oh iya. Tapi kalau orang itu masih hidup bertahan, itu kami menyebutnya itu penyintas, survivor. Sintas berarti survive bertahan hidup. Penyintas berarti orang-orang yang bertahan hidup, berjuang. Bertahan hidup. Jadi mereka dinamai, disebut dengan istilah yang lebih suportif, yang lebih positif. Mereka bukan korban yang tidak berdaya kok, tapi mereka berjuang, bertahan gitu ya. Dan terus memperbaiki hidupnya. Jadi mungkin kita berlatih pelan-pelan, meskipun nggak mudah, saya juga berlatih. Itu menyebut yang kita bantu itu bukan korban bencana alam, melainkan penyintas bencana gitu ya. Nah itu, jadi penyintas masih terus berjuang. Lalu fase ketiga adalah pencegahan atau mitigasi. Justru ketika tidak terjadi apa-apa, ketika tidak terjadi bencana itu perlu ada pencegahan dan mitigasi. Mitigasi itu macam-macam teorinya. Kalau di dalam buku kita halaman 22 itu, pencegahan agar tidak terjadi bencana atau upaya meminimalisasi dampak jika terjadi bencana. Contoh yang gampang lah kalau di Pekalongan banjir toh. Kalau Bapak Ibu kebanjiran terus di fase ini ngunggah ke keramik Abrak-abrak. lantai. Ngunggah ke abrak-abrak di meja. Empiak. Iya. Jadi Atap. itu atap. Iya. Nah itu kan mitigasi sebenarnya. Sok mana nek ana banjir men orang mlebu omah. Itu mitigasi. Aksi-aksi antisipatif ketika tidak terjadi bencana atau belum terjadi bencana. Supaya sok mbenek terjadi bencana, dampaknya enggak separah dulu, itu contoh. Pekalongan bikin tanggul dan sebagainya itu mitigasi. Bukan ketika terjadi bencana kan, tapi ketika tidak terjadi apapun. Lalu ada yang di dalam beberapa bencana itu menyiapkan kit tas yang berisi perlengkapan darurat. Oh iya betul. Istilahnya ini, apa itu? Tas keselamatan Pak. Tas keselamatan. Ini sedang viral ini. Sedang viral. Betul. Oke. BMKG mengingatkan selalu, utamanya untuk daerah-daerah yang potensial bencana, membawa satu tas yang berisi pakaian, dokumen penting, dan makanan. Ya. Ya, Nah itu juga banyak orang nggak tahu tuh. Saya juga baru tahu belum lama. Jadi ternyata sepenting itu dan sebagainya lah. Lalu yang terakhir adalah kesiapsiagaan. Kalau sudah ada tanda-tanda peringatan dari BMKG misalnya atau dari mana itu sudah mulai alarmnya bunyi, kita harus berhati-hati. Nah itu adalah siklus yang perlu diperhatikan, tidak hanya tanggap darurat, tapi kita sekarang sedang diskusi ini adalah bagian dari mitigasi sebenarnya. Pembinaan pelatihan bagi tim itu juga mitigasi. Tidak nunggu nanti bencana baru siap, tapi sekarang disiapkan. Sewaktu-waktu ada bencana kita sudah siap. Nah itu
cara kerja yang fase-fase yang diperhatikan sehingga kita perlu belajar juga soal ini. Gitu Bu kira-kira. Iya, terima kasih Pak Pendeta. Wah luar biasa ini pengalaman bagi kita semua bahwa terjadinya bencana tidak pernah ada yang direncanakan, bencana selalu terjadi mendadak tiba-tiba dan kita memang harus mulai saat ini, kita harus sadar diri bahwa bencana selalu mengintai kita, maka kita harus menjalani fase-fase ini. Kalau bisa juga gereja nanti bisa menyiapkan tim, ya, tim tanggap bencana begitu. Pak Pendeta, saya ini teringat pada bencana itu kan tidak terjadi hari ini nih. Pada zamannya kitab suci kan ada ya banyak bencana, termasuk pada saat Nabi Nuh nih. Saya teringat waktu saya diajari di sekolah minggu itu bahwa Nuh itu diperintahkan untuk membuat sebuah bahtera yang teramat besar yang nanti bisa menampung sekian hewan dan juga keluarganya ya. Tetapi banyak orang yang tidak peduli dengan hal itu, bahkan mungkin mencemooh apa yang dilakukan oleh Nuh, tapi ternyata bencana memang terjadi ya Pak. Nah, terkait dengan pengalaman pada waktu Nuh yang sudah tertulis di Alkitab, apa nih yang harus kita tekankan pada semua pihak belajar dari peristiwa Nuh ini Pak? Oke, kisah Nuh itu dipakai oleh GKJ, Sinode dan sebagainya dalam pelatihan-pelatihan untuk merefleksikan bahwa kita juga punya teks-teks atau kisah-kisah dalam Alkitab yang menjadi inspirasi kok terkait dengan tanggap bencana itu. Dan salah satu yang selalu diungkap adalah kisah Nuh, air bah gitu ya. Itu ada beberapa poin ya. Di bahan baik kita juga ada 4, ini saya ringkas jadi 3 saja. Yang pertama adalah realistis, menyadari bahwa bumi kita itu rusak dan artinya ada potensi bencana. Kadang-kadang ada orang yang berimannya itu sudahlah serahkan semua pada Tuhan, nanti semuanya baik-baik saja. Denial sebenarnya ya. Denial itu apa ya? Denial itu menyangkal kenyataan. Padahal kenyataannya ya bumi kita sudah semakin rusak, kenyataannya adalah bencana hidrometeorologi semakin sering, itu nggak bisa disangkal. Bukan kok kita ngarep-ngarep bencana ya, tetapi realistis, dianalisis, para ahli sudah bilang gitu, kita perlu bersiap-siap. Nah itu ayat 11 mengatakan bumi telah rusak dan sebagainya, itu poinnya di situ menurut saya. Yang kedua adalah mitigasi tadi, tindakan antisipatif. Kalau Nuh ya membangun bahtera, yang dituduh atau dianggap bodoh atau kurang kerjaan ya. Betul. Wong rano popo kok nggawe bahtera iki nggo ngopo? Tapi ternyata Nuh diperintahkan oleh Tuhan membangun bahtera, itu adalah contoh tindakan mitigasi. Nanti kalau terjadi bencana sudah siap dengan segala perangkatnya, dalam hal ini adalah bahtera. Nah, bahtera inilah yang bagi gereja-gereja itu bisa berupa kebijakan anggaran, bisa berupa bentuk tim, bisa berupa nganaknya pelatihan-pelatihan, itu adalah bahtera-bahtera yang kita siapkan supaya nanti ketika bencana terjadi dampaknya tidak terlalu parah. Yang terakhir adalah berpikir jangka panjang. Jadi dalam kisah Nuh itu yang masuk di bahtera tidak hanya manusia tapi juga hewan-hewan. Artinya keberlangsungan bumi ke depan itu ditentukan juga oleh hewan-hewan dan sebagainya. Mikir masa depan apa yang perlu dikerjakan sekarang. Dalam tanggap bencana juga begitu sebenarnya. Ini perlu dipikirkan jangka panjang seperti apa supaya tetap bisa bertahan lama. Tidak hanya berpikir jangka pendek, tanggap darurat, tapi sebuah siklus tadi itu. Nah itu poin-poin yang menurut saya menarik kalau kita membaca Alkitab. Ada banyak kisah terkait dengan bencana ya. Tulah dan sebagainya itu, tetapi yang paling terkenal barangkali adalah kisah Nuh itu. Ya, betul. Saya juga sangat terkesan dengan Nuh ini dan mungkin saat ini juga kita diutus untuk menjadi Nuh-Nuh yang baru ya Pak ya. Nuh-Nuh modern. Nah, artinya ketika kita kadang melakukan inovasi atau melakukan hal yang baik untuk lingkungan, itu kadang kita dicemooh Pak. Ya. Contoh misalnya kita
pergi kemana-mana membawa tas sendiri. Itu kan banyak orang mengatakan ngapain juga kita harus pakai tas sendiri, wong di sana nanti disediakan tas. Padahal ini adalah satu hal kecil yang bisa kita lakukan. Sesuatu yang menurut orang di sekitar kita aneh, tetapi itulah yang memang harusnya dilakukan. Ngaten nggih Pak? Nggih. Barangkali ada hal lain yang perlu kita sampaikan Pak Pendeta? Poin utama dari sharing ini sebenarnya adalah Bapak Ibu Saudara, kita tidak hendak lalu menjadi gereja yang sangat canggih begitu, tapi setidaknya membuka kesadaran, membuka cakrawala, karena kalau kita bicara soal gereja tangguh bencana itu butuh bersesi-sesi untuk sarasehan, PA, nanti pelatihan dan sebagainya. Tapi ini adalah upaya untuk membuka wawasan, kesadaran bahwa dunia tangga bencana itu memang sekarang berkembang pesat, ada banyak ahli yang di sekitar kita, bisa kita mintai tolong. Sinode GKJ mendorong gereja-gereja dan klasis untuk menjadi klasis tangguh bencana, dan gereja tangguh bencana. Dan Sinode GKJ siap membackup, mensupport setiap klasis dan setiap gereja, makanya belum lama tiap klasis diminta orang-orang untuk dilatih di Sinode. Waktu itu saya diutus sama Mas Joel ya, 2 orang itu untuk berlatih di sana 2 hari tentang tangkap bencana ini. Dan Sinode itu akan memberikan narasumber gratis bagi gereja atau klasis yang pengen mengadakan pelatihan pembinaan. Yang penting klasis ngumpul wonge, diinepke, dikai konsumsi, soal narasumber dan sebagainya, materi itu gratis sekolah Sinode kabeh. Sinode punya beberapa jejaring yang dimintai tolong. Di Indonesia itu ada yang namanya Jakomkris PBI. Jejaring Komunitas Kristen PBI untuk penanggulangan bencana I-nya Indonesia. Jadi ada banyak sinode gereja lembaga Kristen itu saling berjejaring membangun sebuah kerjasama untuk penanggulangan bencana Indonesia. Dan mereka selalu bergerak dimanapun ada bencana. Yang terakhir adalah GKJ juga punya Yakum, Yayasan Yakum itu, Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum itu punya unit namanya YEU, Yakum Emergency Unit. Itu dikenal sak dunia, sak Indonesia itu sebagai unit yang salah satu yang paling canggih soal tanggap bencana. Maka kalau ada bencana dimanapun di Indonesia itu YEU diundang terlibat untuk menangani atau untuk melatih. Di Palu, di mana-mana itu mereka terlibat, YEU. Jadi saya ingin mengatakan bahwa ternyata Sinode GKJ, gereja kita itu punya peran yang luar biasa terkait dengan tanggap bencana, sehingga kita patut berbangga juga. Maka juga kesadaran ini perlu dibangun di aras lokal termasuk GKJ Pekalongan. Kita termasuk diperhatikan oleh Sinode, ngomong-ngomong karena sering banjir, dan didorong terus-menerus untuk membentuk Pokja dan sebagainya itu. Tapi sekali lagi itu butuh proses yang panjang dan terakhir begini, tangga bencana itu tidak selalu konotasinya jemplong neng kali atau membantu langsung orang yang sedang terdampak itu atau terjun ke lapangan. Sehingga tim tangga bencana itu menyangkut beberapa aspek. Memang ada yang harus terjun ke lapangan, entah kirim bantuan atau apa. Tapi kan itu bisa jejaring dengan BPDB ya, pemerintah atau BPBD, lalu ada tim SAR lah dan sebagainya, itu bisa. Tapi juga ada yang ahli administrasi, dia sekretaris aja mencatat, mendata dan sebagainya. Ada yang ahli kesehatan, ya nggak usah nyemplung, dia fokus pada kesehatan. Ada yang ahli psikologis, ada yang ahli logistik dan sebagainya. Sehingga tim tanggap bencana kelak itu tidak harus orang-orang yang mau nyemplung ke terjun langsung, lokasi, tapi juga butuh orang yang jago manajemen, orang yang jago logistik, orang yang jago macam-macam itu, Bu. Bahkan ada yang wes aku isane nyopir, ya udah dia masuk tim nanti yang nyopiri ngantar-ngantar bantuan. Aku isane misalnya kenal dengan banyak bakul, karena aku blonjo urusanku, ya dia masuk tim sebagai tukang blonjo. Itu juga tim yang penting itu ya. Sehingga tim tanggap bencana tidak harus yang selalu harus terjun ke lapangan. Nah itu mungkin beberapa gambaran yang ini menjadi inspirasi untuk ke depan kita bisa menata strategi lebih baik lah.
Nggih, itu saja Bu. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Bapak Ibu yang terkasih, ternyata luar biasa untuk tanggap bencana ini. Banyak hal yang harus kita pikirkan, banyak hal yang harus kita siapkan. Dan ternyata tidak harus terjun langsung. Jadi Bapak Ibu sangat-sangat potensial untuk menjadi tim tanggap bencana. Mangke nek ditunjuk dari tim tanggap bencana, mari kita siap-siap. Kita harus memberdayakan, kalau kita punya potensi, mari kita gunakan untuk keperluan atau untuk kepentingan kemuliaan Tuhan, antara lain berpelayanan di bidang tanggap bencana. Sanggup nggih Bapak Ibu nggih? Siap? Lah kok lemes? Siapkah Anda menjadi tim tanggap bencana GKJ Pekalongan? Oh ya, ini siap ya, nggih. Bapak Ibu, demikian untuk pemaparan materi pada malam hari ini, dan pada kesempatan ini juga kita akan membuka sharing sesi. Nanti akan ada beberapa penanya, monggo saya persilakan untuk bertanya. Nggih. Sesi 1-2 dulu ya, ada Bu Christine Bota, ada Pak Anto, monggo silakan. Duduk apa berdiri? Berdiri, enggak apa-apa ya. Terima kasih. Saya sangat tertarik tadi paparan tentang tanggap bencana. Seperti yang dikatakan tadi Pak Argo, kalau dari mana tadi itu yang sudah mengutus? Cek. Sudah memberikan pelatihan dari sinode, memberikan pelatihan ya kepada beberapa warga GKJ. Nah, pelatihannya itu saya tidak tahu apakah dalam bentuk TOT atau cuma pelatihan biasa. Nah, kenapa yang tadi sudah diberikan pelatihan tidak mengajarkan kepada warga? Itu kan kalau memang TOT, Training of Trainer, itu kan bisa mengajarkan kepada warga. Oh begini loh tanggap bencana, itu yang pertama. Terus yang kedua, memang saya melihat di GKJ Pekalongan yang dimaksud dengan tanggap bencana itu adalah kita sudah siap sebelum terjadi sesuatu. Tetapi kenyataannya saya lihat nanti misalnya terjadi banjir baru mulai seksi bukan tanggap bencana tapi diakonia kemana-mana, ya kan? Saya juga terus terang kasihan. Kenapa? Karena orangnya sudah pada sepuh-sepuh. Terus yang ketiga tadi dikatakan apa tadi itu ya yang terakhir? Ya, yang terakhir ya saya lupa, tapi intinya kita harus membuat jejaring. Jejaring ya, saya tadi lupa apa, tapi yang intinya itu yang saya tanggap, kita harus membuat jejaring. Seperti yang tadi Pak Argo sudah katakan, kita tidak usah bekerja. Contoh seperti saya di kantor, ada banjir. Jadi pertama itu bulan 10 kami sudah buat tim ya. Terjadi banjir kita membuat jejaring. Contohnya ada pabrik lokate, saya tinggal telepon, non sewu Pak ada gini, ada datang bantuan. Seperti tadi yang dikatakan Pak Argo, ada BPBD, saya langsung telepon BPBD datang. Ada dinas sosial itu langsung. Jadi tadi dikatakan Pak Bu Kardi, kita dengan cuman dari sinode dapat sekian. Nah sebenarnya itu kalau kita membuka keran itu akan datang semua. Dan pertama dia akan menanyakan mau bentuk sumbangan dalam bentuk apa. Terus berapa, asal kita memberikan data terus berapa yang terdampak, alamatnya di mana. Kita hanya telepon saja, nanti mereka dari BPBD yang ke sana. Nanti mereka yang memberikan bantuan. Jadi kita itu cuma datanya saja kita siapkan. Jadi betul, tidak usah kita yang mengerjakan ini karena semua sudah diatur. Asalkan kita hanya cukup memberikan data saja. Mungkin itu sedikit dari saya, matur. Ya.
Terima kasih Bu Christine Bota, pertanyaannya luar biasa. Ini yang bisa menjawab secara langsung nanti Pak Pendeta. Saya tampung dulu 3 pertanyaan dari Ibu Christine Bota. Berikutnya monggo dari Pak Anto, silakan Terima Pak Anto. kasih waktunya Pak Pendeta, Bu Dwi Agus yang luar biasa. Saya berdiri di sini, saya yang pertama itu mau mengapresiasi tim Komdia GKJ Pekalongan. Beri tepuk tangan Bapak Ibu, luar biasa Komdia kita. Saya setuju itu Pak, Ya, iya betul, saya monggo. itu mengapresiasi karena tim Komdia itu saya yakin adalah ibu-ibu yang hebat. Karena kenapa saya tidak menyebut bapak-bapak. Jujur aja, di dalam kegiatan Komdia itu memang diisi dengan ibu-ibu yang hebat. Apalagi kita ketahui tim Komdia ini sudah mungkin ya, sudah beberapa kali menghadapi yang namanya bencana. Contoh, salah satunya yang rutin ya, bencana kok rutin gitu ya. Rutin yaitu banjir. Ya, dan itu pun selalu berbenah. Selalu berbenah itu artinya gini. Jadi dari tahun ke tahun itu paling tidak ada perbaikan-perbaikan. Artinya apa? Ada mungkin jemaat yang kok saya nggak pernah dikunjungi, kok saya selalu terlewatkan. Tetapi saya ingin menjawab bahwa Komdia ini tidak seperti itu. Ya, Komdia itu memang mempunyai suatu keterbatasan, tetapi dari tahun ke tahun mencoba untuk secara adil menyeluruh kepada penyintas bencana terutama banjir, yaitu jemaat GKJ Pekalongan. Itu pun dari sini sampai ke Comal, Bu. Ya, jadi tidak hanya di wilayah induk gitu. Yang kedua terkait dengan kemarin ada angin puting beliung yang menari-nari di Kaligawi salah satunya. Itu sudah juga melakukan aksi yang luar biasa. Artinya sebelum ada bantuan dari Klasis sudah bergerak dulu. Nah, ini yang menjadikan sebuah perhatian adalah namanya bencana itu hampir mirip dengan komisi perawatan jenazah. Tidak bisa diprediksi dan artinya ketika mau menganggarkan APBG itu tidak bisa. Jadi Komdia selama ini anggaran yang dibikin atau yang dibuat rencana program adalah anggaran rutin. Ya, mungkin perkunjungan, besok. Nah, itu semuanya yang dapat kita mungkin dapat dikira-kira, beasiswa dan lain sebagainya. Nah, saya setuju apa yang tadi disampaikan Pak Pendeta. Yang pertama, saya mendukung kalau ada yang namanya tim Pokja atau tanggap bencana yang nanti dibentuk oleh GKJ Pekalongan. Mau di bawah Komisi Diakonia, berdiri sendiri, monggo bisa diatur. Yang perlu digarisbawahi adalah mohon dilibatkan mungkin tenaga-tenaga ketika di dalam penunjukan pengurus itu ada tenaga-tenaga muda yang mau dan ada waktu untuk bersama-sama tim Komdia mensupport. Nah, saya apresiasi yang kedua yaitu ada komparen pada saat ini, itu luar biasa. Luar biasa, terima kasih Pak Erik, pengampu komparen dan ketua dan pengurusnya saya apresiasi karena baru kali ini saya lihat KWD ada komparen ikut hadir, itu suatu hal yang luar biasa. Selain itu yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa tim Komdia ini selain berjuang membantu peduli akan bencana yang ada di Kota Pekalongan terkhusus jemaat, tim Komdia juga bekerja sama dengan Bapaknas yang lebih luas menjangkau bukan hanya warga GKJ Pekalongan tetapi jangkauannya lebih luas yang kemarin juga berpartisipasi di daerah, mohon maaf, depan Polsek Barat itu daerah Mantirto, wilayah Sidomulyo ya, Sidorejo, Sidomulyo ya. Nah, itu ada bentuk kontribusi dari
tim Komdia, dari sisi anggaran juga kontribusi, dan bahkan kemarin ketika ada dapur umum yang ada di Hugeng, Stadion Hugeng, itu kan ada diperbantukan untuk membantu memasak, mengepaki dan lain sebagainya. Tetapi karena ternyata pada waktu itu animo dari gereja-gereja ternyata sangat besar sekali dan gereja-gereja di Kota Pekalongan juga andil di situ. Nah, itu kan suatu apresiasi yang luar biasa. Tetapi yang perlu diingat, memang tim Komdia ini akan kesusahan ketika tidak ada pembekalan. Setuju tadi yang disampaikan Bu Christina Hota, pembekalan itu sangat diperlukan, apalagi isinya adalah anggota yang timnya usianya berumur rata-rata 17 tahun pada waktu masa itu. Tapi saya puji syukur dan puji Tuhan, jadi ketika ini akan dibahas atau dimunculkan dalam PA ini, tidak harus bertanya kan ya, ini kan namanya diskusi ya. Nah, usul saya, tim Komdia ini nanti dibekali, ya meskipun kita kan belum ada itu tim Pokjanya, pembekalan dari YEU, dari Pokja Sinode kan belum ada. Nah untuk itu harapan kita bersama supaya dapat bisa berjalan dengan baik ke depannya. Sebenarnya saya mau ngomong banyak, tapi ketika saya berdiri itu banyak yang lupa. Mungkin itu dulu dari saya. Sebelumnya terima kasih tim Komdia yang luar biasa. Terima kasih Pak Anto. Sebelumnya saya sapa dulu nih, ada banyak dari Komparem GKJ Pekalongan. Kalau saya bilang Komparem GKJ Pekalongan, bilang yes, yes, yes. Mari kita dengarkan suaranya. Komparem GKJ Pekalongan. Wih, tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, ini luar biasa hari ini kita bersama-sama dengan mereka adalah generasi penerus kita. Mereka yang akan melanjutkan perjuangan kita. Kemudian untuk tim diakonia yang luar biasa, ini jangan dikira usianya di atas 17 Pak, mereka 17 plus sedikit ya. 17 itu usia jiwanya. Kalau usia tubuhnya ya enggak masalah berapapun, tapi mereka tetap semangat. Semangat diakonia. Nggih. Monggo Bapak Pendeta, ini ada 2 penanya, silakan. Nanti kalau ada yang lupa diingatkan. Yang pertama, Bu Retno dan Bu Kardi ikut di pagelaran itu bukan TOT, itu pertama, yaitu baru pembekalan dasar. Maka peserta ke sana tidak dibebani untuk mentraining gereja-gereja lokal. Dene mau begitu ya oke juga. Yang ikut TOT itu saya dan Mas Yoel, Pendeta Yoel Bawang itu, kami berdua diutus untuk TOT di Sinode. Jadi kalau saya ngomong kayak gini sudah ada sertifikat Bu. Saya punya sertifikat pelatihan itu, ngomong-ngomong ada 6 atau 7 sesi, sehingga sayalah yang dibebani dan bertanggung jawab untuk membekali atau memberikan informasi ke gereja. Makanya saya menggunakan momen ini untuk itu salah satunya ya. Ke depan masih akan terus berseri. Itu yang pertama. Dan ada grup namanya grup WA, Fasilitator Gereja Tangguh Bencana Sinode GKJ. Kami para trainer itu sudah terus berkomunikasi, ada bencana di mana, berkomunikasi dan sebagainya, dan selalu update. Itu poin pertama ya. Dan GTB itu, Gereja Tangguh Bencana itu ada modulnya. Jadi Jakom Kris dan Sinode itu sudah membuat modul, bahan PA-nya apa saja kalau mau training ke gereja, itu ada sekian bahan PA. Lalu pelatihannya berapa sesi itu ada modulnya. Tentu itu tidak kan sekarang kan, nanti perlu planning dulu supaya nanti lebih tapis. Dan Sinode sedang hasil dari TOT kemarin itu, Sinode akan membuat modul yang khas Sinode. Jadi ada, karena ini gereja ya ada dasar teologisnya, ada Alkitabnya apa, Nabi Nuh misalnya gitu. Terus ada dari sisi ajaran bagaimana, kemudian dari sisi macam-macam itu akan ada modul yang sedang disusun oleh tim ini. Nanti harapannya bisa ke depan GKJ punya
buku pegangan yang nanti akan bisa diturunkan di gereja-gereja lokal. Nanti apa saja SOP-nya, itu kita perlu belajar dari situ juga. Maka kita pelan-pelan lah, nggak mungkin langsung jadi komplit. Nah ini SOP ini yang sedang disusun oleh Sinode GKJ, bidang Kespal khususnya. Lalu, diakonia luar biasa GKJ, justru kita perlu merasa berdosa karena tidak membantu diakonia, itu poinnya menurut saya. Tidak, kita kalau mengkritik diakonia menurut saya kok tidak pas lah. Maka justru gerejalah yang harusnya bertobat. Maka mari kita bertobat bareng-bareng termasuk saya. Kita bantu diakonia karena itu bukan bebannya diakonia. Untuk bencana itu butuh tim khusus, pokja khusus yang justru mensupport diakonia. Atau diakonia mensupport tim ini. Ya kalau soal belanja bantuan dan sebagainya mungkin oke lah. Tapi ya jangan semua dibebankan ibu-ibu, bapak-bapak, sepuh-sepuh diakonia itu. Makanya diakonia perlu diperkuat atau kita bikin tim yang memang khusus untuk tanggap bencana supaya bebannya itu nanti dibagi. Dan saya pikir ada banyak potensi di GKJ Pekalongan termasuk Bu Christine Bota. Kita catat beliau punya kenalan orang-orang kaya, ya, ada kutip. Punya jejaring Pak, networknya kuat ini. Betul. Kita punya ini Mbak Ika, Pak Rebo itu di mana itu? Itu kan sekarang BPBD itu kan warga kita sebenarnya. Meskipun di kabupaten nih, artinya dia bisa nanti kapan-kapan kita undang untuk training juga bisa, wong dia BPBD misalnya. Kita nggak kekurangan orang. Maka poinnya adalah kita sedang ingin membangun kesadaran dan kelak harapannya tadi Mas Anto, kita membuat tim yang memang lebih fokus, nanti akan diikutkan training bla bla bla. Gitu. Termasuk teman-teman pemuda saya pikir bisa terlibat untuk bikin flyer, untuk menata dokumen, menginput data itu kan butuh sing pinter komputer maksudnya gitu ya. Terus apa lagi ya? Yang Bu Christine Bota, jejaring. Basis data tadi. Kalau kita mau meminta bantuan ke PNBP harus berbasis data. Apa namanya? SOP ini menjadi penting koordinasi pembagian tugas jenis bantuan karena yang sering kali tidak dilakukan adalah asesmen. Ketika terjadi bencana itu asesmen. Kebutuhannya ki apa sih? Neng kono kebanjiran butuhnya apa? Nah itu butuh data yang akurat supaya jenis bantuannya itu tepat sasaran. Oh jebule butuh sembako ya, wah telepon bakul sembako. Kami butuh sembako sekian, tolong kirim nanti kami bayar. Tepat sasaran. Poinnya situ. Jadi SOP menjadi penting. Dan ditambah dengan jejaring itu akan membuat kita lebih ringan. Saya yakin ada banyak orang yang pengen bantu tapi nggak tahu cara bantunya karena nggak dijawil. Kita punya pemerintah, kita punya teman-teman NU Muhammadiyah yang punya tim bencana, tim apa namanya saya nggak tahu. Basnas itu punyanya NU, Muhammadiyah punya sendiri saya lupa namanya dan macam-macam. Kita tuh punya banyak teman sebenarnya yang sama-sama concern soal tanggap bencana, hanya kita mungkin jarang ketemu aja. Nah nanti kalau sudah ada tim atau pokja apapun namanya itu, bayangan saya sih kita entah sowan, entah dolan ke sana atau kemana, besok kalau terjadi bencana di Pekalongan gimana kita kerjasamanya, jenengan bagian opo, aku bagian opo. Enggak nunggu terjadi bencana, kita akan panik, tapi sebelumnya untuk antisipasi kita bisa membangun jejaring, menjaluk nomor WA-nya dan sebagainya. Ketika terjadi, kita sudah tahu siapa yang harus dihubungi. Kalau di daerah itu sudah pemerintah sudah banyak berkaksi, ya udah kita nggak usah ke situ. Tempat lain yang mungkin nggak terjangkau, bla bla bla. Nah itu soal SOP itu ada teorinya macam-macam dan pihak-pihak yang perlu dihubungi itu siapa saja itu ada BPDB, Tim SAR, Basarnas, kemudian PMI. Nah kita harus mengantongi semua nomor kontak mereka sebenarnya, termasuk Kesbangpol lalu macam-macam itulah. Karena pemerintah juga punya dana juga sebenarnya dan seterusnya. Begitu kira-kira. Manajemen yang baik akan membuat kita tidak terlalu terbeban tanggap bencana. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Terkait dengan Mas Anto tadi mengapresiasi kepada tim diakonia dan kemudian untuk anggaran diakonia itu memang tidak bisa diprediksi Pak Pendeta. Jadi ada banyak kejadian luar biasa begitu. Soal anggaran itu nanti di PA ketiga, ini PA kedua ya? Ini PA kedua. Di PA ketiga nanti akan ada, Sarasian kedua, nanti akan ada diskusi soal itu, soal bagaimana gereja membentuk, bagaimana kebijakan anggaran itu ada nanti di Sarasian
kedua ya, nanti akan kita bahas di sana, lebih operasional gitu lah. Nggih, terima kasih demikian untuk jawaban kepada Bu Christine Bota dan untuk pengetahuan kita bersama. Dan perlu saya informasikan Bapak Ibu, gereja kita itu punya program baru ya Pak Pendeta. Namanya adalah kegiatan setiap minggu, ya ada basar itu tidak semata-mata berjualan ya. Jadi Bapak Ibu yang diberdayakan di situ itu tidak semata-mata berjualan, tetapi dari hasil penjualan itu juga kita memberikan support kepada diakonia. Jadi kalau penjenengan membeli USDA, usaha dana yang sering kita gelar, ini belum kita mulai untuk tahun 2026, itu setidak-tidaknya penjenengan menyisihkan persembahan kepada tim diakonia untuk disalurkan. Nggih. Ini sambil promosi ya, sambil promosi. Nggih. Sesi 1, 2 penanya sudah. Saya buka untuk sesi yang kedua, 2 penyanyi lagi, Bu Retno dan Pak Amin ya. Monggo, Bu Retno, Bu Diah Retnowati. Iya. Oh, Ibu Diah Retnowati, Ibu Kepala Sekolah SD yang sudah pensiun. Enggak apa-apa Bu, senior, silakan monggo. Nggih, matur nuwun. Barangkali kalau saya ingin unek-unek saya ini mungkin di luar apa ku jenenge? Teks. Wah. Mohon maaf nggih Bapak Ibu. Dari awal sampai pada posisi Pak Pendeta, Mbak Dwi yang sudah mengulas berbagai, saya kok terbesit di hati kene ya. Ya. Ini dari pra bencana kita siap, saat bencana kita siap, pasca bencana. Nah, saiki perjalanan dari proses bencana itu wis rampung, contohnya ini sudah rampung. Nah, para penyintas, kemarin itu kan ada mendoakan penyintas yang wis pensiun ki ora tahu sekolah, penyintas, yang penting aku ndonga. Ternyata seperti itu. Nah, bagi saudara-saudara yang pada saat kena bencana, ada yang merasa, ini contoh ya, nyomelu nangis. Bener. Jangan mengajak yang lain menangis loh hari ini. Karena apa Bu? Pak, betul-betul terjadi. Bu Arsiti itu beberapa hari ya nggak bisa kemana-mana. Saya tuh hanya bisa ngebel piye de. Bule aku ra iso ndinti. Iya, yang saya Bu ini bukan berarti terus aku moto yuyu, enggak. Betul ini Bu, Pak. Jadi mari kita rasakan bersama bahwa yang namanya bencana, mungkin Mbak Wi juga sama, warga yang terdampak seperti itu hanya bisa nangis dan menangis. Nah ini pada saat, lah apakah kita hanya ya wis tak dongake Mbak, tak dongake Bule, tak dongake Bude. Nah setelah usai kita tidak berpikir, orang mikir paskanya itu harus bagaimana. Seperti tadi Pak Dito, ada gereja yang diberi tugas untuk mengelola anak-anak yang bla 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 itu. Nah seperti kemarin juga di tetangga di sebelah saya itu kan buat pengungsian sampai 1 bulan. Nah anak-anak juga dikumpulkan. Saya melihat seperti itu ternyuh. Lah bagaimana tindakan kita setelah bencana itu terjadi? Apa awake dhewe kuwi meneng bae? Lah kemarin juga ada
tindakan contoh mengumpulkan para tukang pijet gratis, Pak. Mungkin ini baru terdengar nggih. Anak-anak pernah mendengar tukang pijet? Oh, pernah. Nah, di depan kami itu kan TPQ. Nah, di situ dikumpulkan para donatur pijat, baik perempuan maupun laki-laki. Mungkin ini juga bagi saudara-saudara kita yang setelah bencana itu kita datangi, jenengan pripun kabare. Leres mboten niku? Kinten-kinten leres mboten? Raosipun sekeca napa mboten, kan begitu. Nah, ini Bapak Ibu usul saya pemulihan, masuknya kan pemulihan itu. Setelah tadi mitigasi Pak ya? Iya, di fase-fase tadi Bu, itu ya, ada pemulihan. Nah, betul. Pemulihan itu tidak seolah-olah kok koyo dikesampingkan di pemulihannya. Nah, seperti setelah bencana. Nah, yang kemarin sempat kita bertiga, sekarang berdua, itu juga termasuk ada sesi pemulihannya bagaimana dan seterusnya. Nah, yang perlu difokuskan itu setelah bencana. Nah, maka dari itu untuk kriteria-kriteria yang harusnya diadakan pemulihan itu bagaimana? Jadi proses atau metode. Iya. Nah, seperti tadi nyon saya tak baleni meneh. Pak Bu Warsiti tadi kan belum lanjut ya. Gresula apa nek ngono kuwi? Bukan gersulo Bu, itu curhat. Ya, curhat. Ya, curhat. Bule aku ra iso ning ndi bule. Saya tahu juga kondisi mau cari gas saja pakai bak. Pakai ember Bu, saya dulu pakai ember. Pakai bak. Ya. Pakai bak digeret. Bule aku tukune adoh ngulon. Saya seorang muda, daripada Bu Dewarsiti kan saya seorang muda. Sedangkan berjalan itu segini. Terus metune ngendi nek aku arep memberi pertolongan. Nah, betul ada koordinasi itu memang betul. Tetapi yang fokus pada posisi pemulihan tadi. Pemulihan. Ya. Yang pertama. Pertanyaannya yang kedua, ada berapa ini Bu? Hah? Pertanyaannya ada berapa? Loro wae. Oh ya, agak dipercepat karena durasi waktu ya. Monggo. Kolo-kolo Mbak. Iya. Tapi yang lain juga mau tanya masalahnya. Nggih, monggo. Yang kedua, bar nangis lali. Itu kita tanggap dan tangguh. Gereja itu kan rumah loh. Ada banyak personal, ada berbagai. Nek gerejane kuwi dikencengi, nek gerejane ditangguhkan, lah mari kita juga melihat keluarga-keluarga dalam satu gereja. Itu kan perlu kita juga tahu bahwa mungkin, muga-muga ra ono, mungkin dalam keluarga itu ada bencana. Kira-kira setuju napa mboten iku? Ketoke keluarga kae meneng-meneng bae, contone keluargaku. Mbok diakonia kala-kala ning Bu Retno, Bu, njenengan kira-kira napa, Bu? Ya ora apa-apa, mboten napa-napa nggih. Nah, barangkali dalam keluarga-keluarga yang perlu istilahnya ditengok atau diberi kekuatan itu, diberi support. Ya, support. Itu saja Bapak. Nggih, mungkin nyimpang dari materi itu. Ning ben unek-uneke kula niki plong. Matur nuwun. Nggih, terima kasih Ibu Diah Retnowati untuk pertanyaan yang pertama. Berikutnya kepada Pak Amin, monggo Pak Amin.
Terima kasih Bu Agus sama Pak Pendeta. Sebelumnya saya minta maaf dulu kepada Bapak, Ibu, Saudara, semuanya yang ada di gereja ini. Mumpung urung lebaran ya. Karena apa? Saya juga menyetujui apa yang dinyatakan oleh Bapak Ibu yang terdahulu, tapi saya di sini mau dibully kek, mau dirasani kek, mau dibenci kek, saya tidak peduli. Mumpung ini satu iman. Ya. Gini Pak Pendeta dan Bu Agus, kita biasanya kalau melakukan sesuatu hal itu melihat dari suatu konteks. Saya melihat jadi judul itu bagus, ya. Pertanyaan saya itu pertama, apakah konteks loh ini ya? Apakah saat ini kita PA atau sarasehan? Itu pertama. Yang kedua, saya akan cerita. Apabila melihat dari organisasi gereja, melihat dari apa yang sudah dipaparkan, itu sepertinya semua sudah berjalan secara baik. Apalagi untuk komisi diakonia. Maka saya melihat kalau apa yang dipaparkan sebenarnya itu adalah teknis dari organisasi. Nah kalau misalkan sekarang dijawab yang pertama adalah PA, saya mengkritisi. Tapi kalau dijawab ini sarasehan, betul. Karena apa? Di situ judulnya adalah bijaksana menanggapi bencana. Tapi kalau dilihat dari sekarang ini, kita membicarakannya cuma hanya orang yang tidak terkena bencana. Padahal dasar kitab sucinya itu adalah Nuh. Ya, dari kitab Nuh. Kita harus melihat juga, karena bagaimanapun memahami kitab suci tidak cuma hanya satu perikop, tapi juga berhubungan dengan perikop yang lainnya. Apa yang akan terjadi? Apa Nuh cuma selamat, padahal nantinya juga akan berbuat dosa. Maka saya kalau melihat seperti itu, mestinya ada dua sudut pandang. Jangan cuma hanya kita harus menanggapi bahwa yang tidak terkena bencana harus menyadari. Padahal firman Tuhan tidak mengatakan seperti itu. Tapi mereka pun yang terkena bencana harus bisa menyadari apakah akan jauh dengan Tuhan atau semakin dekat. Dan kita yang tidak terkena bencana memberi support yang berhubungan dengan firman Tuhan. Supaya mereka dikuatkan dari segi keimanan dan juga dari segi secara duniawi. Kan seperti itu mestinya. Kalau secara teknis itu wong GKJ pinter-pinter aku ngakoni, betul. Tapi kalau dihubungkan dengan firman Tuhan, apa yang harus kita sadari bahwa firman Tuhan itu memberi dasar seperti ini dan kita melakukannya sesuai dengan konteks atau tidak, orang peduli wis pokoknya. Mau metu saka konteks ora apa-apa, yang penting pokoknya awake dhewe percaya. Lah itu bahayanya. Maka saya cuma hanya mengkritisi. Karena kita sekarang adalah PA, mestinya firman Tuhan mendasari bagaimana kita menanggapi bencana. Saya tidak menyalahkan ya. Saya tidak menyalahkan enggak. Tapi mengkritisi secara bersama biar kita sesuai dengan jalur dan orang tidak mudah untuk mendebat. Gitu. Jadi sebentar lagi. Kita harus melihat dari dua sudut.
yang tidak terkena bencana maupun yang terkena bencana, dengan didasari bagaimana rasa empati kita yang didasari dari keimanan kita. Itu loh. Nggih, matur nuwun. Iya, terima kasih Pak Amin, pertanyaan yang luar biasa dan saya jelas tidak sanggup menjelaskannya. Nanti yang akan menjelaskan adalah Bapak Pendeta. Langsung mawon, monggo Pak Pendeta. Yang pertama, sharingnya Bu Retno mana? Oh, pindah nih. Itu menjadi pengingat bahwa kita ketika aksi bencana tidak hanya tanggap darurat dong, tapi pemulihan diperhatikan. Setuju dan betul dan harus ke sana. Dan kita sedang akan menuju ke sana, itu poinnya ya. Karena itulah kita butuh sinau bareng, kita butuh bentuk tim atau pokja apapun namanya, kita bentuk kebijakan anggaran yang baik, supaya nanti kita bisa juga berkarya di fase pemulihan. Termasuk yang tidak kalah penting adalah Bu Christine Bota, kita perlu berjejaring supaya kita tidak kehabisan energi hanya pas seminggu darurat itu, tapi juga fase pemulihan. Itu rasanya sharing Bu Retno menjadi penting untuk menegaskan saja. Kita tidak mampu ke sana bernafas panjang karena kita belum punya infrastrukturnya tadi Bu. Makanya kita bentuk dulu baru kita ke sana. Sharing dari teman-teman Jakom Kris PBI di grup WA kami itu, Cianjur misalnya, itu semua aktivis, semua bantuan itu sudah berhenti hanya sekian bulan lah, saya lupa berapa angkanya. Terus do rampung kabeh, wis rampung. Tapi hanya tim dari GKJ lah, dari Jakom Kris lah yang terus bertahan berbulan-bulan. Ngapain? Pemulihan. Bikin saluran air lah dan sebagainya. Liane wis do lunga kabeh, tapi tim ini yang terus support. Jadi itu keistimewaan kita sebenarnya, kita punya panggilan untuk pemulihan juga diperhatikan. Itu contoh yang saya dengar dari pelakunya langsung waktu itu memberikan training. Yang kemudian Pak Amin, terima kasih koreksinya atau kritiknya apapun itu, menurut saya enggak masalah. Karena begini, judulnya kan PA Gabungan. Tapi ada juga yang di flyer Persekutuan Gabungan. Bagi saya enggak terlalu persoalan. Karena begini, PA itu juga berkembang teorinya, ngomong-ngomong. Tidak harus Alkitab dulu mendasari sebuah isu. Sekarang justru yang disarankan oleh dosen-dosen LPPS, dosen teologi, bla 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 itu teorinya adalah pengalaman dulu baru kemudian diterangi oleh firman Tuhan. Itu juga PA sebenarnya. Kalau mau dibahas panjang, tapi teorinya begitu. Shared Christian Praxis. Dari praksis dulu, pengalaman dulu, kehidupan sehari-hari dulu, isu dulu, digali, direfleksikan. Oh, firman Tuhan bilang gini. Oh, nek ngono berarti sesok meneh kudu ngene. Jadi itu soal pendekatan saja, sehingga dinamai PA Gabungan pun menurut saya tetap sah dan tetap baik-baik saja. Toh kita membahas Nuh yang menerangi menjadi contoh kita. Kita nggak harus setuju ya Pak Amin ya. Kita sudah biasa berbeda pendapat di Galilea, sehingga kalau saya pingpong sama Pak Amin tuh jangan dikira kami bertengkar, tapi kami biasa berdialog santai di Galilea gitu, maksudnya gitu. Kemudian yang di sini juga tidak semua tidak terdampak kok, ya banyak juga yang terdampak bencana kan, kebanjiran kan banyak juga. Artinya banyak, justru Pak. Pengalaman yang terdampak juga ada, pengalaman yang tidak terdampak juga ada, dan betul saling support itu menurut saya. Kritik Pak Amin pun juga sudah kita jawab dengan yang hadir juga beberapa ini terdampak bencana. Dan jangan salah, suatu saat kita akan terdampak juga semuanya, entah kapan kan ada angin dan sebagainya. Sehingga peserta kita ada yang tidak terdampak, tapi juga ada yang penyintas, ada yang pernah terdampak, termasuk Bu Agus kan berkali-kali terdampak banjir dan sebagainya. Itu. Apalagi ya? Satu lagi tadi. Menurut saya sih begitu. Nah, nanti di Sarasean kedua, itu akan, terus begini yang tadi Pak Amin katakan, apakah GKJ Pekalongan itu sudah oke dan ini hanya masalah teknis? Loh, tadi ada 9 poin, 8 poin itu evaluasi kok.
kita belum bentuk tim, kita belum recovery, kita belum kebijakan anggaran, kita belum punya SOP, kita belum macam-macam Pak. Sehingga ini bukan hanya teknis, tapi ini panggilan untuk berbenah gitu loh, meskipun sudah baik. Nah, jangan sampai malah, wes apik kabeh wes rasa ngopo-ngopo, iki minggur teknis, lo enggak, ini banyak yang belum kita kerjakan kok dari inspirasi ini gitu loh. Sehingga jangan juga mengatakan, jangan juga menyangkal kenyataan bahwa kita perlu terus berbenah kan. Ya, tadi saya matur, betul. Ya. Tapi kalau program belum ada ya namanya bukan evaluasi Pak. Oke. Rintisan mungkin ya Pak. Tadi, ini inspirasi mungkin Pak ya. Betul. Tadi saya matur, saya ulangi, kita tidak sedang ingin menyelesaikan semuanya hari ini, sak jam nggak mungkin. Kita baru sedang sharing wawasan, inspirasi, pengalaman, bla bla bla. Habis ini kita akan bikin program, bikin SOP, bikin tim, bla 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 itu. Apakah tidak bisa evaluasi sebelum ada program? Ya bisa. Selama ini kan sudah berprogram kita, tanggap bencana macam-macam programnya, itu dievaluasi. Gitu. Jadi sekali lagi, ini hanya perbedaan sudut pandang, saya pikir pendapat Pak Amin juga bisa dikritik dengan sangat jelas juga gitu ya. Begitu kira-kira menurut saya. Oke, terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih, waktu sudah hampir menunjukkan jam 8. Tentu tidak bijaksana kalau kita terlalu malam. Untuk sesi tanya jawab, sharing sesi, saya cukupkan sekian. Dan terima kasih kepada Pak Pendeta yang sudah menjadi narasumber bagi kita semua saat ini. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah rawuh. Untuk anak-anakku, para anggota Komisi Pemuda Remaja GKJ Pekalongan, inilah tantangan yang harus kita hadapi. Kita harus siap untuk menghadapi bencana dan silahkan mari kita support tim tanggap bencana. Kita akan membentuknya nanti. Semoga bisa berjalan dengan baik dan hasilnya menjadi maksimal, termasuk recovery, termasuk pemulihan dari pasca bencana yang belum kita lakukan. Bapak Ibu yang berikutnya kita akan menutup dengan persembahan dan doa. Nanti doa syafaat oleh Bapak Pendeta. Mari kita siapkan untuk kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Untuk doa syafaat barangkali ada hal-hal yang perlu kita doakan saat ini. Monggo. Putra Mbak Heni di Serang, J. Oh, Mbak Heninya Putri Bu Jarot, nggih. Ada lagi Bapak Ibu? Dio. Ya, Dio. Ya. Bapak Ibu nanti setelah doa syafaat ada pengumuman dan pengundian door prize, jangan lupa. Ini perlu diketahui para bapak, ini door prize ini terselenggara kerjasama dari Komisi PA dan KWD. Luar biasa. PA hari ini adalah PA gabungan, kolaborasi judulnya, tidak murni PA tapi memang program dari KWD bersama dengan komisi yang lain. Saya ulang doa syafaat. 1 Mbak Heni, yang kedua anak kita Dio. Adakah yang lain? Yang lain umum nggih? Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menutup dengan melakukan memberikan persembahan dan kita iringi dengan lagu Ku Heran Allah Mau Memberi. Belum. Yo. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku.
Kepada Bapak Pendeta dipersilakan untuk doa syafaat. Mari Ibu Bapak, Saudara, anak-anak kita bersama berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami bersyukur karena melalui persekutuan kami pada petang hari ini, kami boleh saling belajar, saling mendengarkan, saling memahami di dalam PA Gabungan, dalam rangka merayakan masa Paskah. Kami belajar untuk menjadi gereja yang tangguh bencana. Kami belajar menjadi orang-orang yang bijaksana merespons bencana. Dan biarlah apa yang telah kami pelajari bisa menginspirasi kami masing-masing untuk bisa bertindak bijaksana, baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, maupun sebagai gereja, yang perlu terus memperbarui diri agar pelayanan tanggap bencana bisa semakin baik. Ya Allah, kami teringat orang-orang yang terus bekerja keras dan mengabdikan diri mereka sebagai aktivis tanggap bencana alam. Orang-orang yang terus berkarya, mungkin tidak diliput media, mungkin tidak terkenal, namun mereka yang tanpa lelah membantu para penyintas bencana alam dimanapun berada. Kami yakin bahwa Allah terus menolong mereka, memberikan berkat dan kekuatan bagi mereka semua. Ya Tuhan, kami juga teringat dan mendoakan para penyintas bencana dimanapun mereka berada, baik itu bencana sosial maupun bencana alam. Tuhan Allah yang hadir melalui segala pertolongan. Tuhan Allah yang terus memberikan kekuatan dan pengharapan bagi para penyintas bencana dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, kami juga teringat akan kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu di GKJ Pekalongan ini, dan biarlah segala pergumulan, segala kecemasan dan ketakutan yang kami rasakan, terus kami serahkan kepada Tuhan, dengan meyakini bahwa Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Engkau akan terus mendampingi dan menuntun kami dalam menghadapi segala persoalan hidup. Termasuk kami juga mendoakan saudara kami, orang tua kami yang sedang sakit, di antaranya adalah Mbak Heni, putri dari Ibu Jarot, dan juga anak kami Dio, putra dari Bapak Ibu Dias. Tuhan Allah memberikan berkat kekuatan bagi mereka yang sedang bergumul dengan sakit, agar bisa terus berjuang untuk sembuh. Tuhan tolong melalui para medis, melalui obat-obatan yang dikonsumsi, dan juga melalui perawatan keluarga yang mengasihi. Dan Tuhan, akhirnya kami menyerahkan persekutuan kami sebagai GKJ Pekalongan, agar bisa terus saling menopang dan saling mendukung, sehingga kehidupan kami berpelayanan senantiasa memuliakan nama Tuhan saja. Dan biarlah GKJ Pekalongan juga terus berbenah diri, terus mengembangkan pelayanan, terutama di dalam hal tanggap bencana. Kami yakin bahwa Allah yang akan terus menyertai kami semua. Ya Allah, kami akan undur dan kembali pulang ke rumah masing-masing. Kiranya tangan-Mu yang penuh kasih, yang akan terus menuntun dan menompang langkah kehidupan kami. Inilah doa kami Allah, kami panjatkan dengan penuh syukur dan penuh pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta. Bapak Ibu yang terkasih, kita sampai pada akhir ada pengumuman dan hal-hal yang perlu disampaikan dari pengurus KWD kepada Ibu Ketua KWD, dipersilakan. Monggo Bu Hesti. Matur nuwun Ibu. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih sudah rawuh. Terima kasih sudah meramaikan persekutuan gabungan atau PA gabungan pada malam hari ini. Saya akan memberikan beberapa pengumuman. Sebelumnya saya mau berterima kasih dulu kepada tim panitia Paskah GKJ Pekalongan yang sudah memberikan kesempatan bagi KWD yang bekerja sama dengan Komisi PA untuk mengadakan acara ini, sehingga
kita bisa berkumpul bersama pada malam hari ini. Yang kedua juga terima kasih kepada Komisi